Di dunia yang bising oleh manusia yang mendewasakan kepintaran, memilih untuk terus bodoh adalah cara paling sunyi untuk memeluk kebenaran tanpa perlu berdebat dengan keangkuhan. Mereka punya materi dan posisi, kita punya nyali. Lebih baik mati berdiri daripada berlutut pada oligarki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sulmainah. Saya perwakilan dari MT Susul Khotimah Kuningan. Berdirinya saya di sini saya hendak menyampaikan hasil resensi buku saya dengan judul Pintar yang Membodohi dan Bodoh yang Membumi, membongkar teori terbalik ala Terelie. Buku ini bercerita tentang apa yang terjadi pada suatu pemerintahan apabila keadilan dalam hukum di pemerintahan itu telah dikuasai oleh para serigala berbulu domba. Buku ini juga menceritakan betapa kuatnya pengaruh uang dalam keadilan di negeri ini. Seperti uang dapat menyumpal para saksi sehingga para saksi itu terpaksa untuk mengeluarkan kesaksian-kesaksian palsu yang digunakan oleh mereka-mereka itu untuk membungkam kenyataan. Saya memilih buku ini karena judulnya yang sangat provokatif memikat rasa penasaran saya. Kenapa sih Terelie itu menyuruh kita untuk terus bodoh? Bukannya kita sekolah biar pinter. Ternyata ini tuh hanya sebuah majas yang digunakan oleh Terelie untuk menyindir para aparat dan para rakyat yang masih bisa disumpal dengan uang. Tema utama yang diangkat dalam novel ini adalah bagaimana pemerintah mencoba membungkam rakyat-rakyat yang masih bernalar kritis dan mencoba mengatur mereka dengan sistemis, sehingga mereka tidak banyak bertanya dan menjadi rakyat yang patuh. Kisah-kisah yang disampaikan oleh Terelie di dalam novel ini adalah kisah-kisah korban pembunuhan dan korban penggusuran yang bersumber oleh satu tambang yang sama. Tambang ini adalah tambang yang sangat dilindungi oleh negara, walaupun tambang ini telah melakukan banyak sekali hal ilegal dalam prosesnya. Bahkan pemerintah saat itu membentuk satu komite independen yang berisikan 7 orang untuk mendengarkan kasus-kasus dari para saksi. Meskipun 6 orang dari 7 orang itu telah dibeli oleh pemerintah dan akhirnya izin kepada tambang itu tetap dilaksanakan meskipun tambang itu adalah proses tambang yang sangat kejam dan banyak memakan nyawa rakyat. Menurut beberapa sumber, buku ini mengangkat kasus tambang batu andesit di Desa Wadas, Jawa Tengah sebagai inspirasi karena adanya kemiripan pada kasus-kasus di buku ini dengan kasus tambang batu andesit tadi. Di akhir cerita, penulis memberikan ending yaitu ketua komite meledakkan gedung di mana perizinan itu akan dilaksanakan. Meskipun di dunia nyata tidak seperti itu ya teman-teman. Terelie menggunakan bahasa yang dikemas secara populer meskipun ia mengangkat tema politik yang berat, sehingga ia berhasil memancing rasa geram pembaca terhadap kelicikan penguasa dan membangkitkan kembali nalar yang mati. Buku ini cukup menyenangkan untuk dibaca, meskipun buku ini menggunakan nama samaran yang cukup panjang sehingga menambah kerumitan pembaca dalam membacanya. Dan alurnya yang terus penuh konflik berat berisiko membuat pembaca merasa lelah. Namun, buku ini memiliki kelebihan pertama dalam penyampaiannya yang sangat berani dalam mengkritik sosial politik yang sangat relevan dengan keadaan sekarang. Dengan alur cerita yang kuat, ia berhasil membuat kita merasa peduli. Buku ini sangat saya rekomendasikan untuk para pembaca yang membutuhkan buku dengan tema berat untuk mengisi waktu luang. Cover buku yang tergolong simpel cukup menjelaskan apa sih isi buku ini dengan 2 tangan yang menutupi sebuah bayangan seolah menjelaskan tentang kesaksian yang dibungkam dan kenyataan yang disembunyikan dari media massa. Membaca novel Teruslah Bodoh Jangan Pintar karya Terelie ini penting bagi kita yang ingin membangkitkan kembali nalar kritis kita yang sudah mati, agar kita tidak gampang disetir oleh sistem pemerintahan yang sudah disetir oleh manusia-manusia yang sudah tersuap. Sekian video resensi buku dari saya. Mohon maaf bila di dalamnya terdapat banyak kesalahan. Kesalahan sempurna datang dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulut kita mungkin dapat dibungkam, tapi kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk menerkam. Mari bertemu kembali di garis terdepan. Salam literasi.